Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Perkenalkan, nama saya Nur Jayati, calon guru penggerak angkatan 11. Menghadap Ibu dalam rangka ingin mewawancarai. Ini adalah tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Izinkan saya, Ibu, nggih. Monggo lanjut, Bu Ica. Terima kasih, Bu. Untuk yang pertama, Ibu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu adalah selama ini dapatkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Baik, Bu Ica. Untuk pertanyaan Bu Ica, apakah selama ini saya bisa mengidentifikasi tentang dilema etika atau bujukan moral? Insya Allah bisa. Karena apa? Sebagai kepala sekolah, kami mempunyai juga tanggung jawab moral untuk itu. Namun tidak menutup kemungkinan ketika dihadapkan pada yang dikatakan Bu Ica tadi, bujukan moral atau Dilema sebagainya, etika. dilema etika, tetapi kita tetap harus pada poros yang benar, gitu ya Bu ya. Yang berarti memang bisa ya Bu ya? Bisa, insya Allah. Oke Ibu, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini gitu Ibu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Baik, untuk pengambilan keputusan biasanya kita mengambil keputusan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada yang diberlakukan. Namun kita juga harus bisa memilih dan memilah mana yang tingkat kesalahannya lebih kecil. Gitu. Oke, terima kasih Bu Siti. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Untuk hal itu biasanya yang timbul di hati adalah adanya pertentangan antara peraturan dan hati nurani, Bu. Sehingga kita ketika akan mengambil keputusan kita harus memikirkan adanya peraturan, kemudian ada juga rasa belas kasihan, Bu. Gitu, dua hal itu ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu ini dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu apakah Ibu menggunakan jadwal tersendiri ataukah secara langsung pengambilan keputusan saat itu juga? Biasanya yang saya lakukan pengambilan keputusan seketika, Bu. Ya, apabila itu memang harus kita selesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu tanpa menunggu jadwal supaya masalah segera terselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Pasti ada Bu Ica, di antaranya lingkungan sekolah yang kondusif, rekan-rekan sejawat yang mendukung dengan baik, dan juga tidak lepas adanya kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Jadi sangat terjalin baik. Mengikut sertakan semua lini dari warga sekolah itu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Menurut saya setiap permasalahan pasti ada solusi yang terbaik Bu Ica, namun di dalamnya ini adalah bagaimana kita memperhatikan kebutuhan siswa didik kita, sehingga keputusan yang terbaik itu bisa kita pertanggungjawabkan dan yang paling penting tidak merugikan anak didik kita. Gitu Bu Ica. Terima kasih banyak Ibu, semua yang sudah Ibu sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat buat saya.
kemudian saya bisa pakai nanti di tempat saya bekerja juga, bisa jadi pengalaman saya juga, belajaran buat saya. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya juga, saya mohon maaf kepada Bu Sama-sama, Siti Bu Ica. karena harus meluangkan waktu wawancara seperti ini nggih. Saya akhiri nggih Ibu. Inggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bu Ica. Semoga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Citra. Perkenalkan saya Bu Jati, calon guru pembela angkatan 11. Datang saya ke sini dengan untuk mewawancarai Bu Citra. Tugas ini adalah tugas tentang pelajaran pribadi tersebut, pengambilan keputusan berbasis metode kebajikan secara kognitif. Bolehkah saya mewawancarai Bu Citra? Berkenan ya Bu. Alhamdulillah. Kita mulai saja Bu Citra ya. Ini untuk pertanyaan pertama Bu Citra. Selama panjenengan memimpin sekolah ini, apakah pernah atau mengidentifikasi begitu ya kasus-kasus yang merupakan dibina etika atau rujukan moral? Jadi pernahkah jadi di sekitar sekolah panjenengan mengalami kalau tentang dilema etika itu pernah mengalami, yaitu tentang nilai siswa. Kalau ini terjadi di satu kecamatan ya, yang nilainya itu waktu kegiatan UKD itu kan ditunggu oleh pengawas di sekolah masing-masing. Tidak menaruh kecurigaan terhadap salah satu sekolah, tapi ada sekolah yang nilainya itu cukup tinggi daripada sekolah-sekolah yang unggulan gitu. Jadi mungkin dari situ digunakan, karena itu kan waktu UKD kan digunakan untuk pendaftaran SMP ya, dengan jalur nilai atau apa. Jadi mungkin nilai-nilai ada yang dimakan atau dinaikkan jadi seperti itu ya Bu Citra ya. Karena memang kalau urusan nilai itu memang agak rawan karena kan menyangkut pendaftaran siswa ke jenjang SMP. Selama ini gitu Bu ya, bagaimana Anda atau Bu Citra sendiri itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana di dalamnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan. Jadi misalkan putusan itu harus ada dua pilihan gitu, sama-sama benar. Misalkan ada kasus misal di sini gitu Bu, kasus ini benar dan yang ini adalah benar. Ya, apakah itu panjenengan pernah menjalankan itu, bagaimana kalau menangani seperti itu? Ya, kalau ada kasus yang seperti itu kita analisis dulu ya, yang mempunyai urgensi yang lebih yang mana. Kita analisis juga mungkin dampaknya bagi sekolah, terutama bagi siswa. Yang sekiranya dampaknya itu minim, itu yang kita ambil keputusannya. Terutama yang penting adalah ada kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingannya, baik dari guru, mungkin siswa, atau yang mempunyai kebijakan-kebijakan itu. Intinya melibatkan semua Ya, kita analisis dulu yang urgent untuk diambil keputusan segera mungkin yang mana. Oke Bu Citra, pertanyaan selanjutnya Bu Citra, ini tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Citra lakukan selama ini dalam hal menangani yang Langkah-langkahnya mungkin karena kita punya teman sejawat sesama kepala sekolah, kita punya atasan baik dari pengawas maupun tingkat yang
lagi. Jadi kita terus berkoordinasi dengan beliau-beliau itu. Jadi mungkin teman sejawat itu mungkin bisa memberikan masukan. Oh, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Kemudian nanti kita laporkan kepada pengawas. Mungkin pengawas kan atasan kita, jadi mungkin beliau kan yang lebih memahami itu. Jadi tetap nanti keputusan kembali ke sekolah dengan berbekal dari masukan dari teman sejawat maupun dari atasan kita baik pengawas maupun di dinas pendidikan. Jadi intinya tetap putusan itu akan kembali ke sekolah. Jadi kita perlu masukan Dan masukan itu selalu diterima. Ini selanjutnya Bu Citra, pertanyaannya hal-hal apa saja gitu Bu ya yang selama ini Bu Citra anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika yang Bu Citra tadi sampaikan. Jadi hal-hal yang dianggap selama ini itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Yang efektif itu adalah komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi itu kita dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak itu kita mendapatkan masukan, mendapatkan mungkin saran dan sebagainya, sehingga kebijakan yang kita keluarkan itu tidak karena keegoisan dari kepala sekolah sendiri, dan juga berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah, baik guru, wali murid maupun siswa. Jadi komunikasi dan kolaborasi itu yang sangat efektif untuk dijadikan pengambilan keputusan yang tepat. Ini yang selanjutnya lagi Bu. Jadi Pak terus bertanya gitu ya, apa-apa. Ini pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini itu merupakan tantangan atau hambatan ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi yang Tantangannya atau hambatannya itu adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang, karena semua orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kebijakan yang kita ambil itu disepakati bersama, meskipun ada satu dua orang yang mungkin tidak tepat atau kurang tepat dengan dirinya, tapi kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, kebijakan itu kan juga akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau keluarnya tanpa ada dari saya sendiri, itu kan juga menjadi keegoisan saya sendiri. Tapi kalau sudah menjadi keputusan, hambatan itu pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Yang pasti intinya pasti ada tantangan. Ada tantangannya. Begitu. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, ini tentang kembali ke kasus yang tadi Bu Citra sebutkan, bahwa apakah Bu Citra memiliki sebuah jadwal tertentu atau mungkin semacam rancangan atau aksi dalam sebuah penyelesaian kasus tadi? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat misalkan itu, ataukah memiliki sebuah jadwal atau di schedule di hari berikutnya untuk menyelesaikannya ya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan untuk masalahnya tadi? Dan kembali lagi tergantung dari urgensinya. Kalau suatu kebijakan itu harus dikeluarkan segera ya, dengan masukan dari berbagai pihak, tentunya itu juga akan langsung kita tentukan kebijakannya pada hari itu juga. Tapi kalau kebijakan itu masih bisa kita carikan solusi lain atau apa, mungkin bisa dijadwalkan. Tapi tidak ada penjadwalan yang secara khusus, tidak ada. Tapi kita lihat dulu urgensinya. Kalau memang dari permasalahan itu harus segera kita selesaikan pada saat itu juga, ya harus kita ambil keputusannya. Tapi kalau masih kita bisa cari referensinya, bisa kita cari masukan-masukan lain dari teman atau dari pengawas, itu berarti kita harus menghubungi beliau dulu, mungkin 2-3 hari ke depan baru ada keputusan. Oh gitu, berarti tetap ada satu kasus yang harus diselesaikan saat itu juga. Ada juga kasus yang akan diselesaikan
mungkin menunggu jadwal berikutnya. Iya. Intinya kan dua hal itu tetap dilaksanakan gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, adakah seseorang gitu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Citra dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematika yang Ibu Citra sebutkan? Ya, kalau seseorang atau faktor dari luar sekolah kami itu ya dari teman sejawat, sesama kepala sekolah, kemudian yang terutama yang dalam satu tugas itu kan kita selalu bersinggungan, bukan bersinggungan ya, kita selalu bekerja sama gitu ya. Kemudian dengan pengawas yang selalu memantau kegiatan kita, intinya ada gitu ya, maksudnya pasti ada faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu keputusan itu gitu. karena kalau kita sendiri itu nggak mungkin Maka dengan cara seperti itu pula akan terjalin komunikasi, kerjasama, dan persaudaraan silaturahmi tetap berjalan. Ini pertanyaan lagi, banyak sekali Ibu Citra pertanyaannya. Apa lagi ya. Nah, oke, ini dari semua hal yang sudah disampaikan Bu Citra gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Bu Citra petik gitu ya dari pengalaman Bu Citra mengambil keputusan tentang dilema etika Tentang dilema etika itu memang menjadi suatu dua mata pisau ya. Kalau kita salah mengambil keputusan ada yang terlukai, kalau kita mengambil keputusan yang lainnya itu juga akan seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi bagaimana keputusan itu bisa bermanfaat terutama bagi pendidikan, terutama di sekolah kami gitu. Jadi bagaimana pengambilan keputusan itu sekali lagi tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi bagaimana dampaknya bagi sekolah itu bisa baik. Yang pasti apakah dari pengambilan keputusan itu yang jelas berpihak pada siswa ya pasti. Iya pastinya. Semuanya kembali ke siswa lagi. Semua kembali ke siswa karena di sekolah itu kan yang terutama kita adalah pendidikan, bagaimana mutu pendidikan kita, siswa kita itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin kayaknya pertanyaannya itu yang terakhir Aduh, senang luar biasa sekali saya bisa punya dan bertanya dengan Bu Citra, kemudian saya bisa seperti ini tuh sangat membantu dan pengalaman sekali buat saya juga. Sharing pengalaman. Karena apa? Kita belajar dari pengalaman orang lain itu yang akhirnya bisa kita buat sendiri, suatu saat bisa menjadi bisa saya pakai gitu. Bu Citra, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang sudah disampaikan Bu Citra ini bisa bermanfaat buat saya pribadi, terutama nanti buat di sekolah saya gitu. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan berbasis nilai kewajiban sebagai seorang pimpinan. Bolehkah saya mewawancara Bu Pre? Silakan. Berkenan Bu Pre. Berkenan. Semoga ada guna manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Pre yang sudah berkenan. Saya mulai ya Bu Pre. Untuk pertanyaan pertama Bu Pre. Jadi selama ini Bu Pre dapatkah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau mengidentifikasi jelas harus ada ya itu selaku pimpinan itu melewati cara-cara yang misalnya pendekatan, bisa jadi kalau ada wali yang jemput itu saya ajak berbincang-bincang. Jadi dari situ ada wali murid yang karena merasa sudah enak berbicara dengan kepala sekolah, bahkan ada yang pernah ini semenjak Bu kepala sekolah ini saya kalau mau sharing ya istilahnya itu saya
tidak kabur begitu. Jadi saya identifikasinya dari tulisan saya di belakang, bahkan saya memantau di lingkungan, memantau belajar dari situ. Iya, itu berarti selama ini memang ada gitu ya Bu ya. Pertanyaan kedua ya Bu, selama ini gitu Bu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ tuh ada dua kepentingan yang intinya sama-sama benar gitu Bu, yang mengandung nilai kebajikan tadi itu gimana Bu? Iya. Kalau yang sudah saya lakukan ini tidak sama dengan yang lain ya. Kalau saya itu apalagi kalau ada laporan gitu ya, yang laporan itu saya tangani dulu, saya ajak berbincang-bincang dulu, permasalahannya apa gitu, saya ajak dulu siapa yang berhadapan dengan saya. Dari situ saya bisa memberi masukan, oh maksudnya itu, contohnya aja ya, misalnya ada anaknya itu yang bertengkar misalnya ini ya, dan sudah terjadi memang ini pernah terjadi itu sudah pulang sekolah, otomatis teman-teman sudah jamnya pulang ya pulang, anak ini belum dijemput sama orang tuanya gitu. Orang tuanya juga tidak memberitahu kalau belum bisa jemput itu, akhirnya kebetulan saya yang masih ada itu besoknya orang tua datang, akhirnya kan saya memang tahu kalau anak ini terjadi seperti ini. Saya konfirmasi dulu, anaknya ikut gitu ya. Kenapa? Nah, ini kan dari satu sisi dulu. Besoknya saya yang satunya gitu. Orang tuanya saya undang, bukan saya panggil, saya undang. Ini saya ajak bicara dulu gitu. Saya ajak bicara sama anaknya. Kamu diapakan? Misalnya gitu. Diapakan kok sampai terjadi seperti ini? Otomatis kan anaknya berbicara karena yang satunya tidak ada di tempat. Nah, satu sudah, yang satunya sudah, orang tuanya saya ajak berbicara, makanya kalau misalnya nggak bisa jemput, dia harus menghubungi wali kelasnya. Jadi wali kelasnya nggak betul pulang meskipun jam 3 itu. Jadi kita pulangnya kan jam 3. Jadi bisa, Ibu, Pak, mohon maaf karena saya belum bisa jemput jam 3 pas, maka saya minta tolong anak saya dikondisikan dulu. Harusnya begitu. Jadi waktu itu ya selesai pulang sudah dulu itu belum mengatasi karena apa? Guru kelasnya juga belum ada. Barulah besoknya itu ada yang kata-kata dulu, saya ajak omongan pendekatan dulu biar nggak marah. Yang satunya besoknya baru kalau sudah saya pertemukan dua-duanya bersama wali kelasnya. Supaya apa? Nggak terjadi miskomunikasi. Dari situ pengalaman saya setelah ada dua-duanya, dua orang tuanya, anaknya, wali kelasnya, di situ akan belajar evaluasi dari kegiatan apa kejadian tersebut. Jadi kalau kita pulang nggak moro-moro pulang punya jam 3, dipastikan dulu anak-anak sudah dijemput. Itu kan nggak setiap hari seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan itu ternyata kedua orang tua saling memahami, kemudian nggak lagi melakukan yang seperti itu. Ya hanya canda-candaan sama orang tua, tapi kan itu sudah berkaitan dengan bullying. Anak-anak perlu beritahu bahwa itu sudah termasuk bullying verbal. Nah itu anak-anak memang waktu itu belum paham, sehingga saya ada program anti bullying, mengatasi bullying mendatangkan narasumber. Jadilah semua bisa terselesaikan dengan baik, antara orang tua tidak marah-marah, tidak anakku merasa tersakiti, yang ini tidak merasa begitu, saling minta maaf, dan gurunya mengerti bahwa oh kalau begitu saya nggak moro-moro rangkum pulang, lihat dulu, atau menghimbau kepada di grup kelas itu kan ada, jadi menghimbau kepada orang tua kalau memang belum bisa jemput maka harus WA. Kalau gurunya pas mau ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan karena udah jemputnya juga, maka bisa minta tolong karena penjaga saya ada yang menempati rumah dinas itu, jadi bisa dititipkan di situ. Wali kelasnya tinggal menghubungi ibu karena saya ada keperluan, ini anaknya di rumah penjaga sekolah di rumah Pak Agus. Akhirnya kan sama-sama enak dan alhamdulillah cara itu lebih mengena. Jadi memang yang mengharuskan saya ada,
kadang itu wali kelas kan tugasnya banyak, Iya. tahu anaknya bicara nggak semuanya langsung bisa jernih, makanya saya dilibatkan, saya sengaja. Kadang saya memang melibatkan diri bukan tidak percaya sama wali kelas, bukan, tapi saya membantu